Oke, kita lihat kita babak kedua di mana anak-anak Jumarukan 4 tarik ke belakang nomor 15 masih kotak-katik dihalau saja oleh nomor 78 dari Suzuwa FC mengakibatkan tendangan bebas akan dilakukan oleh anak-anak Suzuwa Kukubu Jumarukan FC. Angkat kesebelasan Suzuwa FC dengan begitu cepat dipatahkan oleh pemain belakang dari Jumarukan FC mengakibatkan bola meninggalkan dari suatu tendangan bebas akan dilakukan oleh Suzuwa FC dengan nomor 9 yang itu apa? Lagi-lagi dibiarkan tendangan bebas yang dilakukan oleh Suzuwa. Namun begitu cepat Denny turun, masih Denny turun, patahkan dengan memberikan suntikan lalu mampu dipatahkan oleh pemain belakang dari Suzuwa FC. Jumarukan mencoba membangun serangan lagi-lagi. Santai saja dipatahkan, dibiarkan saja oleh ada penjaga gawang dari Jumarukan FC yaitu Hati. Lemparan penjaga gawang dilakukan oleh Hati dari Jumarukan FC. Santai saja dengan turun yang memberikan suntikan namun lagi-lagi masuk Suzuwa FC. Lemparan penjaga gawang dilakukan oleh Alpan dari Suzuwa FC. Santai saja dan kesebelasan suntul menyundul bola bukan dengan begitu cepat pemain nomor 6 dari Jumarukan FC membiarkan saja spirit bukan keluar meninggalkan garis lapangan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Suzuwa FC. Masih kemudian 1-1 di babak kedua. Dibiarkan saja dengan begitu cepat penjaga gawang dari Jumarukan FC Bukir Baru campur tersebut connect. Kita kembali ke lapangan itu satu saja penjaga gawang Alpan dari Suzuwa FC. Kapten ke-11 masih kotak-katik kerjasamanya begitu cepat. Umpan tarik yang diberikan di sana ada nomor punggung 23 yaitu Safar. Lagi-lagi Safar masih mampu dikhalau oleh pemain belakang dari Jumarukan FC. Mencoba Jumarukan FC membangun serangan dari sektor kiri namun terlalu keras umpan yang dilakukan. Lagi-lagi Denny Tur mampu dikatakan oleh nomor 27 dari Jumarukan FC. Oke, 1,5 dia. Diakibatkan dengan bebas akan dilakukan oleh Denny Tur. Jadi itu begitu cepat umpan silang namun salah pengertian masih satu saja nomor 6 anak-anak dari Jumarukan FC mengakibatkan serangan bebas akan dilakukan oleh kapten ke-11 dari Suzuwa FC. Dibiarkan saja dengan begitu cepat penjaga gawang dari Jumarukan FC mampu dipatahkan lagi-lagi begitu mencoba anak-anak dari Jumarukan mampu dipatahkan lagi-lagi kandas di pemain belakang dari Suzuwa FC mengakibatkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Suzuwa FC. Nomor 9 dari Suzuwa FC masih dibiarkan Suzuwa kepala begitu lebar yang dilakukan oleh Safar mengakibatkan lemparan penjaga gawang Hati dari Jumarukan FC masuk kotak-katik saja salah umpan yang begitu cepat pada punggung 7 anak-anak dari Jumarukan memberikan umpan namun mampu dipatahkan oleh pemain belakang anak-anak dari Suzuwa FC. Masih Suzuwa FC melakukan tendangan bebas yang dilakukan oleh Jumarukan FC. Dibiarkan saja salah pengertian nomor 16 diakibatkan tendangan bebas yang dilakukan oleh Suzuwa FC. Masih Suzuwa FC satu saja nomor 13 dengan begitu cermat kapten ke-11 memberikan umpan lagi-lagi Denny Tur dengan begitu cermat. Apa yang terjadi? Terlebih dahulu sebelum putar keluar meninggalkan garis lapangan. Dengan begitu cepat anak-anak dari Suzuwa masuk dipatahkan lagi-lagi dengan begitu akurat mengakibatkan tendangan bebas yang dilakukan oleh Jumarukan FC. Sedikit gabungan yang dilakukan oleh Suzuwa langsung saja ketika begitu cepat penjaga gawang Alpan melalui sekulit putar tendangan begitu cermat lagi-lagi salah pengertian umpan tarik yang dilakukan oleh Suzuwa masih
begitu tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh nomor 77 dari Jumariton FC, yaitu Rano Karno. Ya, terlalu keras kepada dilakukan oleh anak-anak Jumariton FC, mengakibatkan serangan dilakukan oleh Dimitur dari Susila FC, mampu dipatahkan oleh tulang belakang dari Jumariton FC. Pasangan dilakukan oleh Susila FC. Ini berdua nomor 26 dari Susila FC. Masih kemudian satu sama di babak kedua. Satu saja Karno dibiarkan saja mengakibatkan bola jauh melempar melambung tinggi, mengakibatkan serangan bebas akan dilakukan oleh Susila Jumariton FC. Dengan begitu satu saja Jumariton FC kotak kaki sekarang putar pada penuh 15 kapten kesebelasan terlari terburu-buru mengakibatkan jauh melebar melambung di sisi gawang dikawal oleh Susila FC. Kartu kesebelasan umpan yang begitu akurat yang dilakukan, namun sedikit gangguan yang dilakukan oleh pemain belakang dari Susila FC. Keluar saja penjaga gawang, yaitu Alpar, biarkan saja mengakibatkan lemparan penjaga gawang dilakukan oleh Alpar dari Susila FC. Liverpool memberikan suntikan yang begitu keras, namun jauh melebar di bawah yang dikawal oleh Jumariton FC, yaitu Hadi. Lemparan penjaga gawang dilakukan oleh Hadi, masih begitu keras, dibiarkan saja mengakibatkan jauh melebar di bawah yang dikawal oleh Susila FC, yaitu Alpar. Apa yang terjadi, sedikit gangguan yang dilakukan oleh Susila FC, namun apa yang terjadi mengakibatkan tendangan bebas yang dilakukan oleh anak-anak Jumariton FC. Ini ada sangat dilakukan oleh pemain belakang nomor punggung 14 dari Jumariton FC. Masih Jumariton FC, kotak kaki mencari rekannya setelah ditutup. Dengan begitu cermat kapten kesebelasan memberikan umpan, masih mampu dipatahkan saja oleh pemain belakang dari Jumariton FC. Jumariton FC lagi-lagi Jumariton FC salah pengertian. Ini buat memberikan umpan yang begitu cermat. Salah pengertian lagi-lagi, masih mengejar dikawal oleh Jumariton FC. Jumariton FC Hadi lagi-lagi nomor punggung 7 Karno. Salah pengertian karena mengakibatkan tendangan yang begitu cepat dari Susila nomor 11, yaitu Edward, mengakibatkan sepak bola yang pertama kali di kubu Jumariton FC Garut. Satu saja lagi-lagi mengenai pemain belakang, mengakibatkan tendangan bebas yang dilakukan. Penjaga gawang dengan begitu cermat keluar membalur 10 putar. Lemparan penjaga gawang yaitu Hadi. Jumariton FC mencoba membalur serangan dari sektor kiri. Masih kotak kaki seluruh putar dengan dua pemain menghadang serangan demi serangan yang dilakukan oleh anak-anak Susila FC. Diberikan suntikan namun mampu dipatahkan oleh pemain belakang nomor 26. Nomor 26 mencoba lagi-lagi Edward, mampu mempatahkan, salah pengertian. Lagi-lagi anak-anak Jumariton mencoba membangun serangan dari sektor tengah, yaitu Karno. Hampir saja Karno mencetak bola dengan begitu cermat. Kotak kaki di bawah pemain mampu dilewatkan, namun mampu ditepis oleh penjaga gawang, yaitu Alpar dari Susila FC. Kenapa pasangan dilakukan oleh Jumariton FC dengan nomor 25? Langsung saja ke meja untuk cepat tempat tarik yang begitu mampu dipatahkan. Astagfirullahaladzim, menyentuh merah semut. Umpan tarik ke belakang, salah pengertian dilakukan dengan begitu cermat. Santai saja Edward. Apa yang terjadi? Handball yang dilakukan oleh anak-anak Jumariton FC mengakibatkan tendangan bebas yang dilakukan oleh nomor 11, yaitu Edward dari Susila FC. Jangan lewatkan untuk laga pertama besok sore, SP Bintaro versus Persero Electric FC.
Sedangkan untuk yang kedua, Batu Layar United FC versus Setut FC. Ya itulah nama-nama klub yang akan bertarung besok sore di lapangan sama. Kita kembali ke lapangan langsung aja. Bukan begitu sakti saja bola kulit putar beluncur bertembus gawang dikawal oleh hati dari Bima Record FC. Sundulan kepala dilakukan oleh pemain belakang lalu mampu dipatahkan oleh pemain belakang dari Sundulan FC. Masih harus memiliki satu salah pengertian dengan begitu cermat penjaga gawang hati, masih hati kotak kaki sulit bunda dengan begitu cermat pemain belakang, namun dibiarkan saja alur yang dilakukan oleh Sujiwa dibiarkan saja oleh penjaga gawang dari Bariton FC yaitu Hadi. Lemparan gawang dilakukan oleh Hadi, masih anak-anak Bariton salah pengertian mampu dipatahkan oleh pemain belakang anak-anak dari Bariton FC. Terlalu keras umpan yang dilakukan mengakibatkan dengan begitu cermat nomor 21 dari Sujiwa FC yaitu Dede. Masih Dede mengganggu serangan demi serangan yang dilakukan oleh Bariton FC. Dede, apa yang terjadi? Sedikit dorongan yang dilakukan oleh Dede dari Sujiwa FC. Yang begitu akurat dilepaskan oleh anak-anak dari Sujiwa FC, namun dibiarkan saja santai saja lewat bungun tubuh masih kotak kaki sekali bundar, namun apa yang terjadi mengakibatkan sepak pojok yang pertama kali di kubu Sujiwa FC ngerokok dulu. Baik, kita kembali ke lapangan dulu. Itu tendangan bebas yang akan dilakukan oleh anak Bariton FC. Apakah mampu menyamakan kedudukan? Itu yang akan saja mengakibatkan sepak pojok lagi-lagi dilakukan di kubu Sujiwa FC. Tendangan bebas yang dilakukan oleh Bariton FC. Santai saja pemain belakang, umpan tarik ke belakang, nomor 23 kecil dari Bariton FC. Mampu dipatahkan, memberikan suntikan. Terlalu menipis di gawang oleh Bariton FC yaitu Hati. Lemparan penjaga gawang yang dilakukan masih mampu dipatahkan oleh pemain belakang anak-anak dari Sujiwa FC yaitu Rizky. 21 Dede. Umpan tarik ke belakang dengan begitu cermat. Pemain belakang nomor 24 yaitu Lingga. Masih Lingga dibiarkan saja oleh anak-anak dari Sujiwa FC mengakibatkan tendangan bebas. Ebot, lagi-lagi Ebot, namun salah pengertian mampu dipatahkan oleh pemain belakang dari Bariton FC. Dengan santai saja Lingga memutus kulit bundar, namun sedikit gangguan lagi-lagi dilakukan oleh anak-anak Bariton FC. Ebot mencoba berapa serangan hampir saja mengenai Master gawang yang dikawal oleh Hati dari Bariton FC. Nomor 22 dari Bariton FC masih kontak kaki sekulit buta, namun dengan begitu cepat mampu dipatahkan oleh pemain belakang anak-anak dari Sujiwa. Dede masih Dede mencoba membuka peluang. Lagi-lagi umpan tarik yang dilakukan di sana ada Ebot, terlalu keras tendangan Ebot yang dilakukan mengakibatkan bola jauh meninggalkan garis permainan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Bariton FC. Umpan tarik ke belakang dengan begitu cepat masih mampu dipatahkan oleh pemain dari Sujiwa FC. Kedudukan 1-2 di babak yang kedua. Ebot, lagi-lagi Ebot, namun begitu cantik saja penjaga gawang Hati dari Bariton FC. Bariton FC mencoba kotak kaki membuka serangan dari sektor kanan nomor 14. Gayo dengan santai saja umpan tarik ke belakang mampu dipatahkan dengan begitu cermat, namun sedikit gangguan yang dilakukan oleh anak-anak Bariton FC. Mengakibatkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Bariton FC. Langsung saja masih jauh terlepas di belakang dikawal oleh
Siswa FC yaitu Alkan. Lemparan penjara gawang dilakukan oleh Alkan dengan begitu cepat, santai saja. Nomor 11 yaitu Edward masih diganggu oleh kapten kesebelasan anak-anak dari Marikon FC. Lemparan penjara gawang lagu-lagu dilakukan oleh Alkan dengan begitu santai saja. Edward masih saja kecolongan. Namun masih jauh pelempar di jalan itu dikawal oleh Alkan dari Siswa FC. Masih Lingga, namun salah pengertian. Lingga masih kata-kata sebagai belakang dengan kecil motor dari Marikon FC. Marikon FC mampu membuka serangan, namun mampu dikatakan oleh nomor 6 dari Marikon FC, yaitu dia. Sepak bola yang dilakukan oleh Siswa FC untuk tarik ke belakang. Edward masih dengan begitu cepat, dibiarkan saja. Edward masih proses keliputan, masih untuk tarik, namun salah pengertian mampu dikatakan oleh anak-anak dari Marikon FC. Terlalu terburu-buru memberikan umpan yang dilakukan oleh Marikon FC dengan cepat lemparan ke jalan gawang yang dilakukan. Nomor 21 titik dari Siswa memberikan umpan silang, lagi-lagi salah pengertian. Nomor 27 dari Siswa yaitu Rifki masih kotak-katik sekali putar, mampu melewati pemain gelombang yang dilakukan oleh anak-anak Siswa. Umpan tarik ke belakang, masih sekecil mobil dari Marikon FC memberikan umpan yang begitu panjang. Nanti saja lagi-lagi anak-anak dari Siswa membantu serangan demi serangan yang dilakukan oleh Marikon FC belum menyamakan kedudukan di babak yang kedua. Dibiarkan saja, salah penentuan terlalu tinggi. Tendangan yang dilakukan oleh anak-anak Siswa FC mengakibatkan perbuatan tendangan akan dilakukan oleh Marikon FC. Masih Marikon FC dengan nomor punggung 14 kotak-katik putar, namun lagi-lagi jauh melebar di bawah yang dikawal oleh Alkan dari Siswa FC. Umpan yang begitu cerdas mampu dikatakan oleh pemain belakang dari Marikon FC nomor 23 yaitu Haki. Sepak pojok yang dilakukan, namun santai saja penjaga gawang. Umpan silang yang dilakukan oleh anak Marikon nomor 25 masih kotak-katik sekali putar, masih melihat-lihat rekannya. Nomor 22 Aku mencoba membangun serangan dari sektor kiri, namun apa yang terjadi mampu dipatahkan, namun semula kepala terlebih dahulu oleh anak-anak Siswa. Umpan tarik yang dilakukan cermat sekali, penjaga gawang waktunya keluar menyelamatkan sekurit bundar, mengakibatkan serangan bebas yang dilakukan oleh Siswa lagi-lagi membiarkan sekurit bundar keluar meninggalkan garis lapangan. Lemparan penjaga gawang dilakukan oleh Hadi dari Marikon FC. Masih Marikon FC namun mampu dipatahkan di kakinya. Anak-anak dari Siswa FC lagi-lagi mencoba tendangan yang begitu deras yang dilakukan oleh Dedi Pun nomor 6, namun jauh melebar di gawang yang dikawal oleh Marikon FC. Marikon FC mencoba membangun serangan dari sektor kanan, masuk kotak-katik sekali putar yang begitu santai saja. Datuk nomor 23 kecil mundur, namun lincah masih terlalu mengenai kaki dari Siswa mengakibatkan serangan bebas yang dilakukan oleh anak-anak dari Siswa FC. Dibiarkan saja oleh kapten kesebelasan dengan begitu santai sekali putar meninggalkan garis lapangan. Tidak ada begitu cepat, lagi-lagi peluang yang dilakukan oleh Marikon FC belum mampu menyamakan kedudukan di babak yang kedua. Masih anak-anak Marikon FC mencoba membangun serangan, lalu mampu dipatahkan lagi oleh anak-anak Marikon FC. Dibiarkan saja mengakibatkan serangan bebas yang dilakukan oleh Marikon FC. Siswa FC dengan begitu cepat nomor 25 dibiarkan lagi-lagi keluar saja sekali putar. Tendangan sesuka hati yang dilakukan, namun begitu cepat anak-anak lagi bertutup-tutup, namun dibiarkan saja
mengakibatkan sepak bola atau melakukan akan dilakukan oleh Jiwa Rukun FC. Apakah mampu menyamakan kedudukan di menit-menit yang sangat krusial ini? Pagar petis yang dilakukan oleh Jenny Bull lagi-lagi menyentuh kaki pemain belakang oleh pemain 6 yaitu Jenny Bull. Tendangan demi tendangan yang dilakukan, namun mendapatkan serangan balik terlalu tinggi yang dilakukan terburu-buru anak-anak dari Suzuwa FC. Santai saja pemain belakang dari Rukun FC, namun salah pengertian terlalu berat utama yang dilakukan mengakibatkan lemparan penjaga gawang yang dilakukan oleh Suzuwa FC yaitu Alpan. Kapten kesebelasan baru hari terakhir yang dilakukan mengakibatkan bola meninggalkan garis lapangan. Tendangan bebas yang dilakukan oleh Rukun FC. Umpan tarik ke belakang lagi-lagi David membiarkan saja dengan begitu santai saja nomor 6 masih kotak-katik sebentar, namun dipatahkan oleh pemain dari Suzuwa FC mengakibatkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Suzuwa FC. Akhirnya babak kedua berakhir dengan skor 1-2 masih unggul dari Suzuwa FC. Baiklah saat kita lupakan untuk bersusuri di mana pertandingan yang pertama SP Taro FC Ampenan akan berhadapan dengan Suzuwa Electric FC. Untuk yang kedua Batu Layar United FC berhadapan dengan Situt FCA. Itulah nama-nama klub yang akan bertanding besok sore di lapangan yang sama. Terima kasih saya ucapkan untuk kapten kesebelasan baik itu dari Suzuwa FC maupun dari Rukun FC. Kedudukan 2-1 di babak yang terakhir. Ya, saya perhatikan